Sahabat Muslim, inilah jawaban trivia kuis seputar Islam. Penemu mata air Zam-Zam ialah Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail. Sahabat Muslim, siapa di sini yang suka dengan kuliner malam seperti nasi goreng, kue tiaw, maupun capcay? Rasanya memang lezat dan wangi. Namun sayangnya, semakin wangi masakan tersebut, semakin haram dikonsumsi. Wah, kok bisa ya? Ternyata hal tersebut disebabkan oleh angciu, salah satu bumbu masakan yang digunakan di dalam masakannya, yang mengandung alkohol hingga 15%. Angciu sendiri digunakan sebagai pengganti arak karena dari segi aroma dan rasa dianggap lebih nikmat. Nama angciu sendiri berasal dari bahasa Mandarin, yaitu ang yang artinya merah dan ciu yang artinya arak. Jadi angciu adalah arak merah. Angciu sendiri dibuat dari hasil fermentasi ketan hitam. Meski dasarnya dari bahan yang halal, yakni ketan hitam, namun para ulama bersepakat angciu tergolong khamar karena memiliki kandungan alkohol dari hasil fermentasinya tersebut, yang bila dicampurkan dengan suatu masakan, maka akan membuat najis pada masakan tersebut, dan bila dikonsumsi, maka membuat ibadah kita tidak diterima. Namun tentunya tidak semua pedagang nasi goreng dan kue tiaw menggunakan angciu di dalam masakannya. Anda bisa bertanya kepada pedagangnya bila Anda merasa ragu. Jangan sampai hobi kita menyantap nasi goreng menjadi terhalang karena khawatir mengkonsumsinya. Sahabat Muslim, tak hanya nasi goreng, banyak pula makanan lain yang mengandung alkohol dan juga rum, seperti pada cake, kue sus, serta pada makanan Jepang, yakni yang terletak pada kecap asinnya, yang mengandung mirin, yakni sejenis arak manis. Namun kembali lagi pada pernyataan awal, yakni tidak semua jenis makanan tadi mengandung alkohol. Karena semenjak ada fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang keharaman makanan yang mengandung alkohol dan etanol, masyarakat semakin sadar dalam membuat masakan yang aman dikonsumsi kaum muslimin. Sahabat Muslim, meski kandungan alkohol tidak banyak pada sebuah makanan dan tidak berpotensi memabukkan, namun hal tersebut tetaplah dilarang. Dikutip dari Rumah Fikih Indonesia disebutkan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang meminum khamar meski tidak sampai mabuk, tidak diterima sholatnya selagi masih ada tersisa di mulutnya atau tenggorokannya. Apabila dia mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Bila sampai mabuk, maka tidak diterima sholatnya 40 malam, dan bila dia mati, maka matinya kafir. Jadi, meski kita memakan makanan yang disebutkan tadi dan tidak sampai mabuk, namun tetaplah hal tersebut haram. Namun meski seseorang telah meminum khamar, bukan berarti kewajibannya untuk sholat menjadi gugur. Sholat tetap wajib atasnya, namun selama 40 hari tidak akan diterima sholat itu di sisi Allah. Jadi sungguh sangat rugi bagi orang-orang yang meminum khamar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukum khamar? Bagaimana hukum arak? Bagaimana ketika minumnya sedikit? Apakah itu juga berdosa? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, Qul fihima ithmun kabirun. Ketika bertanya mengenai masalah khamar atau judi, Al-Quran mengatakan bahwasannya di dalam keduanya ithmun kabirun, di keduanya yaitu khamar dan juga perjudian, maka ada dosa-dosa yang besar. Nah, dalam dalil ini kita bisa mengambil bahwasannya khamar, minum arak sedikit maupun banyak, ini tentu dilarang dalam agama Islam dan tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesuatu yang dilarang sudah pasti Allah laknat. Dan apa yang dilaknat? Apa yang menjadi buruk? Apa yang menjadi jelek? Pertama, zatnya. Kemudian yang kedua, orang yang meminumnya. Yang ketiga, orang yang membawanya, orang yang menuangkannya. Ini kaitannya semua bersambung. Jadi hati-hati sahabat Muslim, kita sangat berharap apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah semua yang Allah ridha. Dan hati-hati kaitan dengan khamar, minuman-minuman keras, ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kecil, sedikit, banyak, sama saja. Jangan juga